Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tidak terasa kita sudah memasuki malam yang ke-28. Ini adalah salah satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Dan tidak terasa pula beberapa hari lagi kita akan memasuki atau bertemu dengan Hari Raya Idul Fitri. Muncullah pertanyaan, apakah yang dinamakan dengan Hari Raya itu? Ulama katakan yang pertama yang dinamakan dengan Hari Raya adalah siapapun yang mati atau meninggal dunia, dia bisa menyebut La ilaha illallah. Itulah yang disebut dengan Hari Raya yang sebenarnya. Tetapi jarang sekali orang yang bisa mengucapkan kalimat tauhid ini, karena kesibukannya dalam mencari dunia, dalam kesibukannya mengelola dunia, dalam kesehariannya dia tidak pernah berzikir kalimat la ilaha illallah. Maka ketika di akhir hayat dia susah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sedangkan Rasulullah SAW telah bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang di akhir perkataannya atau di akhir ucapannya atau di akhir hayatnya adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia dijamin masuk surga. Ini perlu keimanan yang teguh dalam hati kita. Ketika kita dalam keadaan syakaratul maut, kebiasaan hidup kita itu pun yang akan menjadi penentu daripada bisa mengucapkan kalimat tauhid ini. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, ada cerita di tanah India sana. Kesehariannya dia berjualan jerami. Ketika dia dalam keadaan sakit, dalam keadaan sakaratul maut, ditalkinkan oleh kawannya la ilaha illallah, maka yang terucap dari lidahnya adalah jerami satu ikat sekian, jerami satu ikat sekian. Karena kesehariannya dia tidak pernah menyebut kalimat la ilaha illallah. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, itulah hari raya yang sebenarnya. Hari raya yang pertama yaitu siapapun yang bisa menyebut kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya. Kemudian yang kedua, yang dinamakan dengan hari raya yang sebenarnya adalah ketika ia masuk ke alam kubur, dia bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Itulah yang disebut dengan hari raya yang sebenarnya. Karena setiap kita pasti akan menemui daripada malaikat munkar dan nakir. Setiap kita pasti akan berjumpa, dan setiap kita pasti akan ditanyakan oleh malaikat munkar dan nakir. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, kalau iman kita teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, taat atas perintah Allah, maka menjawab pertanyaan munkar dan nakir itu sangat mudah sekali. Karena yang menjawab adalah keimanan kita. Walaupun semasa hidupnya kita hafal pertanyaan itu, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa agamamu, tetapi kalau kita imannya lemah di hadapan Allah, maka jangan harap ketika kita masuk ke dalam kubur, kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang teguh imannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan muliakan ia di alam kuburnya, sehingga ia akan berkata, aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli. Ya Allah, cepatkanlah hari kiamat, tegakkanlah hari kiamat, sehingga aku bisa bertemu atau berkumpul dengan keluarga. Tetapi bagi orang-orang yang ingkar, orang-orang yang menentang Allah, maka berapapun siksaan yang akan diterima oleh orang-orang tersebut yang mengingkari daripada perintah-perintah Allah. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hari raya yang sebenarnya yang ketiga, yaitu ketika di padang mahsyar di akhirat nanti, kita akan diberikan catatan melalui tangan kanan kita. Siapapun yang menerima catatan melalui tangan kanannya, maka dia termasuk golongan orang yang beruntung. Tetapi siapapun
yang mendapatkan catatan amalnya melalui tangan kirinya, maka dialah orang-orang yang